kami sedang melaksanakan penanganan terkait adanya dugaan malpraktek dengan korban saudari NA. Pada saat Nani mendatangi The Clinic, bertemu seorang dokter yang memberikan jaminan operasi sedot lemak ini merupakan operasi yang simpel, ringan. Dokter sempat bicara sama saya, kondisinya Ibu Nani tidak stabil, jadi harus dilarikan ke rumah sakit Sutoyo Veteran. Dua bulan silam, seorang publik figur bernama lengkap Nani Apriliani Darham atau akrab disapa dengan Nani Darham meregang nyawa. Ia dinyatakan tewas saat melakukan operasi liposuction atau sedot lemak. Nani diduga tewas di tangan seorang dokter bedah plastik terkemuka. Kematian Nani Darham begitu mengagetkan pihak keluarga. Pasalnya, sebelum melakukan tindakan sedot lemak, kondisi Nani Darham terlihat segar bugar. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan hasil laboratorium. Pihak keluarga menduga terjadi kesalahan prosedur medis yang dilakukan sang dokter bedah plastik. 1 hari pasca meninggalnya Nani Darham, melalui kuasa hukumnya Hartono Tanuwijaya, keluarga Nani Darham kemudian melaporkan tewasnya Nani Darham ke Polres Metro Jakarta Selatan. Usai menerima laporan tewasnya Nani Darham, Polres Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Kami sedang melaksanakan penanganan terhadap laporan polisi tanggal 22 Oktober terkait adanya dugaan malpraktek dengan korban saudari NA. Ya. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober, hari Sabtu, sekitar sore hari, pada saat si korban sedang menjalani operasi sedot lemak di klinik tersebut. Masuk ke ruang operasi sekitar pukul 15.00. Ditangani oleh beberapa dokter dan termasuk juga ada sejumlah perawat yang ada di ruang operasi. Nah, dalam proses pelaksanaan operasi yang sedang berjalan ini, kemudian terjadi informasi bahwa kondisi korban dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga pada saat itu, klinik kemudian menghubungi ambulan untuk membawa korban menuju ke rumah sakit di daerah Barito. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit. Ditangani di IGD di rumah sakit daerah Barito dan dinyatakan Polisi juga sudah memeriksa 11 orang saksi. kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut, maupun yang menerima pendaftaran si korban. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak keluarga dari korban. Hampir 2 bulan kasus ini berjalan, Polres Metro Jakarta Selatan belum juga menetapkan tersangka atas kematian Nani Darham. Untuk mengetahui lebih mendalam kasus ini, tim telusur mencoba menemui Hartono Tanuwijaya, kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga Nani Darham. Siang itu, kami menemui Hartono Tanuwijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hartono membeberkan bukti dan semua kejanggalan, hingga akhirnya keluarga sepakat melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kejanggalan apa aja Pak yang Bapak temukan? Yang pertama adalah bahwa
Korban Nani kan sebetulnya pada tanggal 5 itu berkonsultasi dengan dokter kandungan di Brawijaya Hospital ya. Dokter Diana Muria itu mengatakan bahwa kalau Nani punya rencana untuk operasi sedot lemak itu harus minimal 6 bulan. Nah persoalan kan pada saat Nani kemudian mendatangi The Clinic di Jalan Cipete Utara ini bertemu seorang dokter yang memberikan jaminan bahwa operasi sedot lemak ini merupakan operasi yang simple, ringan begitu, bisa dalam durasi waktu 2 jam. Pak, mungkin ada semacam bukti laporan atau apa gitu Pak yang menyatakan jam sekian dia memulai operasi, jam sekian gitu Pak? Jadi kalau kita lihat dokumen yang ada di sini bisa kita lihat yang pertama ada formulir untuk tindakan anestesi ini kan klien ini kan menyetujui untuk tindakan anestesi itu jam 14.30 ya kan, sedangkan operasinya sendiri itu baru berlangsung jam 16.20 ya kan. Pertanyaan kita, pada kurun waktu jam 14.30 sampai jam 16.20 ini, apa yang terjadi dengan korban Nani di lantai 2? Ini ada yang dinamakan prosedur tindakan medis atau yang dinamakan informed consent gitu ya. Kita mempertanyakan apakah formulir ini ditandatangani oleh Nani sebelum ini diisi atau setelah ini diisi. Oke. Karena di sini terdapat 8 komplikasi yang mungkin terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, banyak. Kalau orang normal kita bicara mau melakukan tindakan operasi tertentu, kemudian dihadapkan pada 8 potensi risiko, tentu kita akan berpikir ulang. Gitu. Nah dari sini akhirnya Bapak menyimpulkan bahwa akan ada malpraktek itu Pak? Ya karena kan kita lihat bahwa ada perubahan kesepakatan dari durasi operasi 2 jam tadi menjadi 5 jam. Itu kan tidak terupdate kepada keluarga korban maupun suami korban, ya kan gitu. Yang terupdate adalah bahwa ini dijamin bisa ditambah pelaksanaan operasi dengan tambahan 2 titik dan biaya 100 juta ditambah. Tetapi tidak diinformasikan durasi jamnya. Kami sedang melaksanakan penanganan terkait adanya dugaan malpraktek dengan korban saudari NA. Pada saat Nani mendatangi The Clinic, bertemu seorang dokter yang memberikan jaminan operasi sedot lemak ini merupakan operasi yang simple, ringan. Dokter Nano sempat bicara sama saya, kondisinya Ibu Nani tidak stabil, jadi harus dilarikan ke rumah sakit Sutoyo Veteran. Ini adalah lembaran penting yang berisi dokumen lengkap seputar tindakan sedot lemak yang dilakukan oleh Nani Darham. Dari sejumlah dokumen ini, beberapa kejanggalan mulai terlihat. Mulai dari diterimanya Nani Darham sebagai pasien operasi sedot lemak, hingga waktu kematian yang berbeda antara keterangan dokter rumah sakit Suyoto dengan dokter bedah plastik yang menangani Nani. Kami coba menghubungi Erika Puspitasari, teman Nani Darham yang mengantar Nani ke klinik. Pemirsa, saya akan wawancara dengan salah satu saksi kuat juga perannya pada saat tindakan operasi dilakukan kepada Nani Darham. Ini dia adalah temannya yaitu Erika Puspita. Ini saya akan coba hubungi Mbak Erika melalui sambungan telepon. Oke, Mbak Rika, pada saat kejadian itu Mbak Rika menemani dari awal atau seperti apa Mbak runtutannya Mbak? Dari awal, dari saya jemput Nani di rumah jam 1:05, terus kita nyampe di klinik jam 13.35, kita menunggu dokter Danu, terus kita baru masuk ke ruangan dokter Danu tuh jam 2, saya masuk tuh, saya ikut masuk,
dan dokter Danu mempertanyakan apakah sudah siap. Terus dia menawarkan lagi ada tambahan fat transfer karena dia menawarkan, nih lemak ibu banyak nih, gimana kalau ditransfer ke bokong, daerah bokong. Jadi ada penambahan fat transfer sama 2 yang di bagian belakang ya. Terus sudah kita keluar, and then kita nunggu akhirnya Nani payment tuh bayar jam 14.35. Setelah 14.35, setelah Nani bayar, saya nanyain kan berapa lama prosesnya, 5 jam. Waduh lama juga ya. Terus Ibu Nani bilang ya udah daripada kamu nunggu di sini lama, kalau 2 jam pasti saya tunggu di situ karena 5 jam, mending kau pulang dulu main sama anak-anak. Gitu. Terus setelah dia bayar, nggak lama dia naik ke atas, saya nggak bisa ikut lagi kan. Ya udah. Pada saat itu tanda tangan Mbak Erika apa menemani juga Mbak? Saya tidak melihat Ibu Nani tanda tangan, saya cuma melihat dia bayar yang 300 juta itu. Tidak ada tanda tangan, saya pun tidak ada tanda tangan. Nani saya tidak melihat Nani tanda tangan, saya melihat Nani untuk payment bayar. Karena setelah bayar baru dia naik ke atas. Berdasarkan keterangan dari keluarga, rencana awal Nani Darham hanya melakukan operasi sedot lemak di 3 titik dengan biaya 200 juta rupiah. Namun seketika keputusannya berubah setelah mendapat penjelasan dari dokter Danu. Saat itu Nani juga sempat bertanya ke dokter perihal keamanan operasinya, karena kondisinya yang baru saja melahirkan 2 bulan silam. Seperti yakin, dan dokter Danu juga kemarin kan udah kayak meyakinkan gitu, semuanya oke, dia kasih mimpi lah gitu. Kita sebagai orang awam jadi kayak percaya aja kan. Tuh sama dokter. Mbak kalau misalnya sebelumnya kan pas lagi konsul kan dia memperlihatkan video di iPad-nya dia, cara dia liposuction tanpa bius total ya, bius lokal, bisa main handphone. Jadi itu yang buat Nani percaya gitu loh, buat kalau misalnya oke, aman gitu kan. Terus dia menjanjikan aman, tenang aja. Terus saya bilang, Ibu Nani juga nanya, saya baru bilang kan, saya baru melahirkan 2 bulan habis sesar. Terus ya apakah itu aman dok? Saya juga bertanyakan juga kan, Ibu Nani juga aman kok, karena beda ininya lapisannya, dia bilang gitu. Artinya pada saat diperlihatkan video di iPad itu Mbak Erika juga melihat Mbak? Saya melihat. Tapi kan itu biusnya lokal kan, bukan total. Ternyata harus bius total. Beberapa jam setelah Erika pergi dari The Clinic, tempat Nani menjalani operasi, Erika kemudian mendapatkan telepon dari klinik. Orang The Clinic namanya Mila. Jam 17.41 itu saya dapat miss call, saya telepon balik kan. Saya kaget gitu, maksudnya saya gugup, kok ada apa nih gitu kan. Ada apa nih, kayak ada yang nggak beres, kok belum selesai waktunya, kok ada telepon. Dan dia bilang boleh minta nomor telepon keluarganya atau suaminya Ibu Nani. Ada apa nih? Kita harus memberitahukan keluarganya terlebih dahulu. Oke, saya kasih nomor telepon suaminya James. Terus telepon, saya telepon lagi. The Clinic ada apa? Saya perlu tahu juga, walaupun saya bukan keluarganya, saya temannya, tapi kan saya mengantar gitu loh. Jadi saya perlu tahu apakah ini Nani aman gitu kan. Nani aman kan? Nani baik-baik aja kan? Ada apa gitu. Kemudian jawabannya apa Mbak Rika? Ya dokter si The Clinic bilang kondisinya Ibu Nani tidak stabil, jadi harus dilarikan ke rumah sakit Sutoyo Veteran. Tapi statusnya nggak disebut Mbak ya, apakah masih... Statusnya tidak stabil, dia bilang tidak stabil, dan saya mau bicara dong sama dokter Danunya, saya bilang gitu kan. Terus dokter Danu sempat bicara sama saya, dia Ibu Nani tidak stabil, kita mau dilarikan ke rumah sakit rumah sakit. Terus untuk telepon dulu tuh, telepon, nggak lama baru telepon lagi, rumah sakit mana? Saya mesti kemana nih? Terus Sutoyo Veteran. Erika kemudian menyusul ke rumah sakit Suyoto, tempat Nani dirujuk. Sesampainya di rumah sakit, Nani dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian pada saat sampai di rumah sakit, Mbak Erika mendengar kabar meninggal di situ Mbak? Iya, pas di rumah sakit Sutoyo Veteran. Terus ada komunikasi lagi nggak dengan dokternya Mbak setelah dinyatakan meninggal itu Mbak? Atau mungkin Mbak Erika atau Pak James meminta penjelasan pada saat di rumah sakit itu?
Ya dokternya cuma minta maaf aja. Kami sedang melaksanakan penanganan terkait adanya dugaan malpraktek dengan korban saudari NA. Pada saat Nani mendatangi The Clinic, bertemu seorang dokter yang memberikan jaminan operasi sedot lemak ini merupakan operasi yang simpel, ringan. Dokter Nano sempat bicara sama saya, kondisinya Ibu Nani tidak stabil, jadi harus dilarikan ke rumah sakit. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Nani Darham saat menjalani operasi sedot lemak di klinik ini? Kami kemudian mendatangi The Clinic Beauty Losopi di Jalan Abdul Majid Raya, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk memberikan ruang penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nani Darham. Namun saat kami tiba di lokasi, klinik dalam kondisi tutup. Usut punya usut, izin usaha The Clinic Beauty Losopi ini sudah dicabut pemerintah sejak 20 November 2023. Sudah berada di depan The Clinic di daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan posisinya betul ini saat ini sudah ditutup kliniknya, nampaknya tidak beroperasi lagi. Nah, ini kita mau tanya ke mungkin ada manajemen yang masih berada di sini. Kita mau tanya seperti apa sih aktivitasnya setelah tidak lagi. The Clinic di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Tadi sempat menanyakan kepada petugas keamanan yang ada di sini, tapi dia menyatakan The Clinic sudah ditutup lama, dan kami tanya di mana posisi dokter sekarang, disampaikan oleh penjaga bahwa dokternya saat ini sedang cuti. Tadi penjaga mengatakan tidak ada orang lagi yang berkantor. Tadi kami melihat ada 2 perempuan di lobi masih berjaga. Tadi saya sepintas melihat pada saat saya melihat dia langsung nunduk ke bawah di balik meja resepsionis, pemirsa. Nah, ini saya akan mencoba untuk menelpon kontak person yang ada di sini, apakah memang sudah tutup atau masih bisa ditelepon. Ini kita coba telepon dulu. Teleponnya masih aktif dan nyambung.
Dari data yang kami dapat, dokter berinisial DM merupakan dokter yang menangani Nani Darham. Ia juga yang menjadi penanggung jawab The Clinic